Halo semuanya, di session untuk Google Analytics video kali ini, saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan Google Analytics 4 itu berbeda dari yang lainnya. Terpisah dari yang versi terdahulu yaitu Universal Analytics. Oke, terlepas apakah kamu adalah baru saja mengenal Google Analytics atau kamu adalah seorang yang sudah pro dalam melakukan pengukuran, adalah sangat penting untuk mengetahui fitur-fitur apa yang terdapat pada Google Analytics 4 yang terbaru atau GA4 yang lebih kerennya bahasanya, dan bagaimana mereka di-compare terhadap Universal Analytics. Nah, ini adalah Google Analytics versi terdahulu. Di dalam modul ini ya, kalian akan belajar bagaimana GA4 Properties itu berbeda dari UA Properties. Nah, UA ini maksudnya Universal Analytics ya. Kemudian bagaimana GA4 itu mengumpulkan dan memproses data, dan bagaimana space kerja di dalam UA dan versus GA4 Properties. Oke. Kita lanjut ke bawah. Bagaimana Google Analytics for Properties itu berbeda dari Universal Analytics? Ya. Kamu pasti berpikir bahwa bahwa kenapa Google Analytics itu diperkenalkan sebagai nama new property yang baru, tipe property yang baru. Baik, ketika pengembangan pada pengalaman ini dimulai, Google Analytics sudah lebih dari 12 tahun. Kemudian sudah menjadi hal yang wajar kalau akan dilakukan sebuah redesign terhadap infrastruktur untuk membuat Google Analytics itu lebih user friendly, dan sekaligus menjaga kunci-kunci fitur dan fungsionalitas yang kamu sangat mendapatkan manfaatnya di UA Properties pada saat ini. Jadi apa yang paling penting perbedaan antara UA Properties dan juga GA4 Properties? Nah, kita lihat di sini ya, saya gedein. Perbedaannya dari pengukuran. Kalau Universal Analytics Properties, dia berdasarkan session model. Datanya berdasarkan session model. Kemudian kalau yang Google Analytics Properties, datanya berdasarkan event-based model yang bersifat fleksibel. Kemudian untuk reporting, UA Properties itu terbatas. Reportingnya itu terbatas lintas device dan juga lintas platform. Sementara kalau GA4 Properties, dia full cross device dan dia cross platform reportingnya. Kemudian untuk automationnya itu limited ya. Kemudian kalau yang GA4 Properties, dia terdapat machine learning. Jadi yang terdapat pada sistem GA4 itu untuk selalu mengimprove dan juga untuk memudahkan discovery insight. Maksudnya discovery penemuan wawasan-wawasan baru. Oke, itu dia perbedaannya antara Universal Analytics dan juga Google Analytics 4. Sekarang kita lihat lagi beberapa kunci perbedaannya. Nah, audience itu adalah set user yang kamu tentukan berdasarkan atribut yang berbeda yang penting pada bisnis kamu. Sebagai contoh, fans dari sport dan travel, people shopping, orang-orang yang berbelanja, ataupun mobil car ya, orang yang menyukai mobil, atau user yang sudah terikat atau tertarik dengan perusahaan kamu, produk perusahaan kamu atau service kamu. Kemudian dengan GA4 Properties ya, itu sangat mudah untuk menciptakan audiens yang baru, dan kamu juga memiliki beberapa opsi ketika ingin menentukan atau mensegmenting audiens kamu ya. Kemudian bila bisnis kamu itu menciptakan ID untuk user-user yang sudah sign in, GA4 Properties juga mengizinkan kamu untuk menggunakan data ini ketika membangun sebuah audiens. Kemudian kamu juga dapat mendefinisikan audiens kamu berdasarkan ID yang sudah terkirim untuk dianalisa untuk menciptakan audiens yang berdasarkan user yang sudah sign in. Kemudian fitur tambahan yang lebih maju yang tersedia pada semua akun analytics ya.
beberapa fitur yang sangat powerful ya telah tersedia untuk semuanya yang menggunakan Google Analytics yang terbaru. Ini meliputi Explorations dan juga BigQuery Export. Nah, itu Exploration, dia sebagai interpreter ya data kamu dengan kebebasan yang sangat luar biasa ketika menggunakan Exploration tool. Menggunakan beberapa teknik yang bervariasi seperti funnel exploration, path exploration, dan juga free form exploration untuk menemukan wawasan yang terbaru ya. Kemudian BigQuery export data analisa kamu ke BigQuery, jadi kamu dapat secara aman menyimpan data kamu di cloud, dikombinasikan dengan data dari sumber yang lain dan jalankan queries lintas semua data set yang ada yang kamu punya gitu, atau memindahkan data kamu ke sistem yang lain ketika kamu ingin menggunakan data tersebut. Nah, bagaimana Google Analytics 4 Properties itu mengumpulkan dan memproses data? Cara baru untuk mengoleksi cara baru analytics dalam mengkoleksi dan juga menyimpan data mengizinkan untuk beberapa manfaat dari Google Analytics. Ya, maksudnya cara baru ini sangatlah memiliki manfaat dan banyak sekali memiliki manfaat daripada menggunakan session based model, di mana interaksi dari grup itu di dalam time frame yang diberikan itu. Jadi dia menggunakan event based model. Maksudnya Google Analytics 4 ini menggunakan event based model daripada session based model gitu. Karena dalam session based model itu dia interaksinya tuh diberikan time frame berdasarkan grup user itu diberikan time frame gitu. Sedangkan kalau event based model itu dia prosesnya tuh terpisah ya, standalone event ya. Standalone event artinya dia setiap user yang berinteraksi itu sebagai standalone event, nah, gitu. Bukan sebagai sebuah grup, tapi sebagai sesuatu yang terpisah sendirian. Jadi tidak ada istilahnya tuh kayak menghilangkan duplikasi jadinya sih. Oke, lanjut. Kita bahas yang decision based model. Pada US Properties, analisa grup data ke dalam sebuah sesi, dan di dalam sesi ini adalah fondasi dari semua reporting. Jadi sebuah session itu adalah grup dari user-user yang berinteraksi di dalam website kamu, dan dia mengambil tempat di dalam time frame. Jadi diberikan waktu time frame. Kalau dalam sebuah sesi gitu, analisa mengkoleksi dan juga menyimpan user interaksi ya, seperti page views, event, dan juga e-commerce transaction sebagai hits ya. Kemudian sebuah single sesi bisa terdapat multiple hits tergantung bagaimana user itu berinteraksi dengan website kamu. Sementara kalau di event based model, yaitu di GA4 Properties, kamu masih dapat melihat session data, tetapi analisa mengkoleksi dan menyimpan user interaksi dengan website kamu atau aplikasi kamu sebagai events. Nah, event itu menyediakan wawasan dari apa yang terjadi di website atau aplikasi kamu, seperti page views, button, clicks, user actions, atau system events. Events dapat dikoleksi dan juga dikirim sebagai bagian dari pecahan-pecahan informasi yang memiliki yang menentukan secara full aksi yang dapat user ambil atau tambahkan lebih lanjut terhadap konteks dari sebuah event atau user. Informasi ini termasuk di dalamnya seperti nilai dari pembelian, kemudian judul dari sebuah halaman, dan juga user yang sudah berkunjung atau geografi lokasi dari sebuah user. Kemudian keuntungan dari event based model itu apa aja? Ya,
dengan memindahkan event-based collection ya. Analisa juga lebih fleksibel dan juga lebih terukur ya, terskala. Dan dapat juga menunjukkan atau menjalankan sebuah kalkulasi yang dapat custom dan juga lebih cepat tentunya. Apabila kamu memiliki sebuah website dan juga aplikasi, itu sangat penting untuk mengukur dan juga untuk diverse. Itu artinya mengukur sebuah kisaran kisaran yang beragam dari user interaksi untuk mengenal lebih paham ya, untuk mengetahui lebih baik bagaimana people terhubung dengan bisnis kamu sepanjang melalui beberapa macam platform. Sebagai contoh, kamu dapat mengukur clicks dan juga page views dari sebuah website, kemudian install dan juga yang telah membuka aplikasi kamu, kemudian user engagement dan juga conversion dari platform yang lain. Event-based data model itu secara konsisten ya mengukur hal tersebut ya, interaksi hal tersebut di lintas device, lintas peralatan juga platform, dan memberikan kamu wawasan yang sangat kaya ya dari data yang sangat kaya dari wawasan tersebut. Kemudian lebih lanjut tentang event di Google Earth 4 Properties. Jadi interaksi dasar dari website atau aplikasi kami secara otomatis dikoleksi sebagai sebuah event di dalam analisa properti yang paling terbaru. Jadi sebagai contoh, pada waktu saat pertama kali user itu mengunjungi website kamu, properti itu akan melakukan pencatatan aksi ini sebagai first visit event. Kemudian kamu juga dapat meningkatkan pengukuran, kamu dapat menghidupkan fitur yang lebih ditingkatkan ya, pengukuran lebih ditingkatkan sebagai opsi yang mengizinkan kamu secara otomatis mengkoleksi berbagai macam event yang lebih banyak tanpa harus mengupdate kode website. Peningkatan pengukuran ini mengizinkan kamu untuk mengukur events web yang biasa, yang seperti page views, scrolls, file, downloads, dan juga video views. Nah, untuk bisa mempelajari lebih lanjut mengenai enhanced measurement dan juga event apa yang secara otomatis dikoleksi, kalian bisa mengunjungi Help Center dari Google ini. Ya, itu dulu guys untuk perbedaan antara Google Analytics 4 dan juga Universal Analytics. Jadi yang membuat kenapa Google Analytics 4 itu berbeda dari sebelumnya. Oke, thank you for watching.